Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Hidayatullah Kartawijaya, mahasiswa Prodi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Strategi Perencanaan dan Audit SDM dengan dosen mata kuliah Dr. Farida Wirati SH SEMM. Judul yang diambil yaitu Audit dan Strategi Transformasi SDM, Analisis Komprehensif dan Roadmap Pemulihan Kinerja PT Prima Logistik. Ya. Latar belakang audit. PT Prima Logistik merupakan perusahaan jasa distribusi nasional yang dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan produktivitas, meningkatnya keluhan pelanggan, serta turunnya laba perusahaan. Audit awal menunjukkan beberapa indikasi. Yang pertama, produktivitas karyawan menurun sebesar 18%. Yang kedua, tingkat ketidakhadiran meningkat. Ketiga, program pelatihan tidak sesuai kebutuhan pekerjaan. Keempat, rekrutmen lebih mengutamakan kedekatan personal dibandingkan kompetensi. Kelima, penilaian kinerja tidak konsisten. Keenam, promosi jabatan tidak transparan. Dan yang terakhir, ketujuh, budaya organisasi mulai melemah. Tujuan audit ini yaitu yang pertama, evaluasi produktivitas dan manajemen kehadiran. Yang kedua, sebagai sistem pengadaan dan penempatan tenaga kerja. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas training need assessment untuk melihat sejauh mana program pelatihan dirancang sesuai kebutuhan real pekerjaan. Keempat, audit penilaian kinerja dan pengelolaan karir. Kelima, evaluasi budaya organisasi dan keterikatan karyawan. Dan yang keenam, dampak terhadap performa bisnis dan apa rekomendasinya. Lalu bagian pertama yaitu diagnosis dan hasil audit SDM. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja operasional, indikator efektivitas dan temuan audit pada seluruh fungsi manajemen SDM. Di mana hasil audit fungsi SDM menemukan bahwa yang pertama, fungsi perencanaan SDM dengan indikator utamanya absensi meningkat, produktivitas turun, status auditnya kritis, dan dampak yang ditimbulkan yaitu beban kerja tidak seimbang, karena ada beberapa karyawan yang tidak masuk dan membebani karyawan lainnya. Yang kedua, fungsi SDM, rekrutmen dan seleksi, di mana indikator utamanya adanya nepotisme dan pemilihan berdasarkan kedekatan personal. Status auditnya kritis, dampak kinerjanya mismatch kompetensi operasional, di mana karyawan yang tersaring menjadi tidak sesuai kompetensinya dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketiga, fungsi pelatihan dan development, di mana tanpa TNA, program pun tidak relevan. Status auditnya buruk, dampak yang ditimbulkan yaitu adalah pemburusan budget dan ROI yang rendah. Yang selanjutnya, fungsi penilaian kinerja, di mana indikator utamanya dilakukan hanya secara subjektif dan tidak objektif, dan tidak ada standar. Standar status auditnya yaitu kritis, dan dampak yang ditimbulkan adalah demotivasi dan konflik internal di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, fungsi promosi dan karir, di mana indikator yang muncul yaitu promosi tidak transparan, statusnya kritis, dan menyebabkan turnover pada karyawan yang bertalenta. Selanjutnya, penurunan produktivitas dapat dilihat di mana dari tahun ke tahun mengalami penurunan, berbanding terbalik dengan tingkat absensi yang terus meningkat, di mana tingkat ketidakhadiran terus meningkat, yang membuat produktivitas perusahaan tidak tercapai. Selanjutnya, kesesuaian strategi bisnis, di mana ada analisis misalignment total. Sebagai perusahaan distribusi nasional, PT Prima Logistik membutuhkan efisiensi rantai pasok, ketepatan pengiriman, dan standar layanan tanpa cacat. Namun, dalam kenyataannya, strategi SDM saat ini berlawanan dengan kebutuhan bisnis, di mana rekrutmen berbasis kedekatan personal dan pelatihan yang acak menghambat tercapainya service level agreement pelanggan. Lalu bagian keduanya yaitu evaluasi sistem dan resiko SDM. Penilaian mendalam pilar-pilar operasional SDM dan pemetaan potensi resiko terhadap keberlanjutan organisasi.
Evaluasi 3 pilar utama SDM. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Di mana perusahaan harus menggunakan kriteria non-kompetensi yang merusak prinsip meritokrasi dan menurunkan kualitas tenaga kerja operasional sejak awal. Yang kedua, kita harus menghindari pelatihan berjalan tanpa analisis kebutuhan tenaga kerja yang menghasilkan pemborosan anggaran tanpa dampak positif pada KPI. Dan yang terakhir, penilaian kinerja. Sistem penilaian yang sekarang dilakukan secara subjektif tanpa indikator objektif, memicu rasa tidak adil dan mematikan dorongan berprestasi. Distribusi profil risiko SDM. Risiko reputasi dan finansial mendominasi ancaman terhadap keberlanjutan perusahaan akibat rusaknya kualitas layanan logistik secara akumulatif. Hal ini membuat masa depan perusahaan sangat terancam. Bagian 3, rekomendasi SHRM dan juga roadmap. Formulasi strategi pemulihan SDM berbasis meritokrasi dan tahapan implementasi jangka menengah hingga panjang. Di mana rekomendasi strategis SHRM yang pertama yaitu competency-based recruitment, di mana perusahaan harus menerapkan tes asesmen teknis logistik dan behavior event interview untuk menghentikan praktik nepotisme. Yang kedua, restrukturisasi KPI dan balance scorecard, di mana perusahaan harus menghubungkan KPI individu langsung dengan ketepatan waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, TNA dan kurikulum pelatihan logistik, di mana perusahaan merancang program pelatihan khusus berfokus pada customer satisfaction dan fleet management. Yang terakhir, transparansi promosi dan sistem merit, di mana perusahaan mengimplementasikan sistem internal job posting dan assessment center yang objektif, sehingga semua orang yang berkualitas dapat menerima promosi secara tepat. Lalu, yang terakhir, roadmap implementasi selama 5 tahun. Fase pertama, di tahun pertama, stabilisasi dan pondasi, di mana harus dibuat penyusunan kamus kompetensi, perbaikan SOP, rekrutmen, dan peluncuran KPI yang berbasis balance scorecard. Fase kedua, di tahun kedua dan ketiga, yaitu adalah konsolidasi sistem, di mana diterapkannya pay for performance, internal job posting, serta succession planning untuk karyawan HIPO. Fase 3 yang terakhir di tahun keempat dan kelima yaitu keunggulan komprehensif, di mana digitalisasi penuh melalui HRIS terintegrasi dengan pencapaian predikat Employee of Choice. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.